Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifatul Anggraini dari Prodi PGSD. Kali ini kita akan membahas tentang materi dan perubahannya air. Kita akan melakukan 7 praktikum. Apa saja praktikumnya? Kita saksikan video selanjutnya. Praktik pertama, kita akan melakukan praktik tentang air menempati ruang dan mempunyai berat. Di video selanjutnya. Alat dan bahan yang diperlukan ada gelas, timbangan, batu, kelereng, dan air. Di sini sudah terdapat 2 gelas yang nantinya kita akan masukkan air sepenuh ini. Lalu gelas yang ini kita masukkan batu. Kita lihat apa yang akan terjadi. Airnya meluap. Untuk yang kedua, ada kelereng, kita masukkan kelereng. Ternyata airnya tidak terlalu meluap seperti yang sebelumnya. Yang kedua, kita akan menimbang gelas masanya berapa. Kita nyalakan dulu timbangannya. Di sini dimulai dari 0. Kita taruh gelasnya di atas timbangan. Ternyata beratnya adalah 241 gram. Yang kedua, selanjutnya kita lanjutkan dengan mengisikan air di dalam gelas. Angkanya terus berjalan saat pengisian air di dalam gelas secara penuh ya. Dan bisa lihat di sini itu hasilnya 473 gram. Yang dapat diambil yaitu air memiliki massa dan menempati ruang. Terbukti kalau ia menempati ruang itu ada pada percobaan kita yang tadi. Itu kayak dia memenuhi ukuran gelasnya gitu. Dan saat dimasukkan kelereng ataupun batu dia tetap saja mengikuti ruangnya gitu. Jadi makanya airnya meluap. Nah terus kenapa sih apa sih buktinya kalau air memiliki massa atau berat? Nah itu terbukti pas kita ini timbang hanya gelas saja, itu timbangannya hanya berapa gram. Sedangkan saat ditambahkan air, timbangan beratnya itu bertambah. Kita lanjut ke video praktikum yang kedua. Video praktikum yang kedua itu tentang air yang tenang, permukaannya selalu datar. Alat dan bahan yang diperlukan ada bejana serbaguna, air, penggaris, gelas, dan pewarna. Selanjutnya, pertama-tama kita masukkan air ke dalam gelas, lalu kita masukkan 3 tetes pewarna, lalu kita aduk dan jadinya seperti ini. Kita tuangkan secara perlahan air berwarna ke dalam wadah serbaguna. Kalau sudah, kita tunggu sampai dia tenang. Seperti ini kalau sudah tenang. Di bagian yang A 2,9 dan di bagian yang B juga 2,9 dan di bagian yang C juga 2,9. Kesimpulan dari video praktikum yang sebelumnya atau video praktikum yang kedua yaitu tinggi permukaan air akan sama saat air berada dalam keadaan tenang atau posisi tenang, dan juga wadah atau tempat si air itu juga berada di permukaan yang rata. Jadinya nantinya di praktikum itu kan jadinya di titik A, B ataupun C itu sama saja ukuran tinggi airnya. Kita lanjut ke praktikum yang ketiga yaitu tentang air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Alat dan bahan yang diperlukan ada wadah serbaguna dan pewarna makanan. Lalu kita tuangkan pewarna makanan di tengah wadah serbagunanya. Kalau sudah jadinya seperti ini, dia di tengah, lalu kita miringkan ke salah satu sisi dan dia turun. Kita miringkan lagi ke satu sisi yang lainnya dan dia turun juga. Kita ambil kesimpulan dari video praktikum yang sebelumnya atau video praktikum yang ketiga yaitu memang sudah jadi prinsip dan sifat air dia itu memang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Selain itu juga saat dimiringkan pasti dia akan mengikuti alurnya, jadi dia ke bawah tuh alurnya gitu. Nah terus selain sebabnya itu ada sebab lain yang mengakibatkan dia turun ke bawah, yaitu karena adanya gravitasi bumi dan juga karena massa air itu lebih berat daripada massa udara. Kita lanjut ke praktikum yang keempat yaitu tentang air dapat larut di berbagai zat. Bahan dan alat yang diperlukan ada 3 gelas, garam, 2 sendok, gula, pasir, dan air. Yang pertama adalah kita siapkan 3 gelas, masukkan 3/4 air ke dalam gelas, masukkan 1 sendok gula, masukkan 1 sendok garam ke gelas kedua, dan 1 sendok pasir ke dalam gelas ketiga. Lalu kita aduk sebentar, semuanya secara bergantian. Diaduk secara bergantian. Dan kalau sudah diaduk jadinya gula terlarut dalam air, garam pun juga sama terlarut dalam air, sedangkan pasir tidak terlarut dan juga airnya kotor. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari praktikum yang sebelumnya atau praktikum keempat dari pasir, gula, dan garam. Bahan yang terlarut itu ada gula dan garam.
Nah, mereka terlarut itu disebabkan karena air akan menarik sisi-sisi ionik atau sisi-sisi polar dari garam dan gula. Sedangkan mengapa sih pasir nggak bisa larut dalam air? Karena molekul pasir itu cukup kuat, jadi nggak bisa ditarik oleh si air gitu. Jadi dia tidak bisa larut di dalam air si pasir. Kita lanjut ke praktikum yang kelima, yaitu tentang air dapat menekan ke segala arah. Alat dan bahan yang diperlukan ada bejana serbaguna, air, balon, dan jarum pentul. Pertama, kita masukkan air ke dalam balon. Dan bila sudah dimasukkan jadinya seperti ini. Selanjutnya, kita tusuk menggunakan jarum. Di beberapa bagian. Lalu di sini kita melihat bahwa airnya keluar melewati lubang-lubang yang telah kita buat tadi. Kesimpulan dari praktikum kelima atau praktikum yang sebelumnya yaitu air keluar ke segala arah permukaan balon yang berlubang dan airnya akan keluar seperti air mancur seperti yang tadi di praktikumnya sebelumnya. Lanjut kita ke praktikum yang keenam, yaitu tentang air meresap melalui celah-celah kecil. Alat dan bahan yang diperlukan ada bejana serbaguna, air, koran, kapur, kain, kaca, dan plastik. Yang pertama yaitu kita masukkan air ke dalam bejana serbaguna sebanyak 3/4. Lalu kita coba masukkan kapur ke dalamnya. Dan inilah yang terjadi pada kapur. Selanjutnya kita masukkan koran ke dalam air. Inilah yang terjadi. Lanjut kita masukkan kain ke dalam air. Lanjut kita masukkan kaca ke dalam air. Dan yang terakhir kita masukkan plastik ke dalam air. Hasilnya adalah koran, kain, kapur menyerap air, sedangkan kaca serta plastik tidak menyerap air. Kesimpulan yang dapat diambil dari video sebelumnya atau video praktikum ke-6 yaitu kan kita jadi tadi ada koran, kapur, kain, plastik, dan juga kaca. Ada 3 bahan yang bisa menyerap air, yaitu ada koran, kain, dan kapur. Kenapa bisa? Karena mereka 3 bahan ini itu memiliki celah-celah kecil yang memungkinkan air untuk masuk ke dalamnya. Jadinya dia menyerap air bahan tersebut. Sedangkan yang 2 ini, yang plastik dan kaca, itu tidak dapat menyerap air atau bisa disebut dia waterproof. Kita lanjut ke video terakhir. Video praktikum terakhir itu video praktikum ke-7. Alat dan bahan yang diperlukan ada gelas, telur, garam, sendok, dan air. Yang pertama, kita masukkan air setengah gelas saja. Kalau sudah, kita masukkan telur, dan yang terjadi adalah telurnya tenggelam. Lalu kita masukkan 1 sendok garam. Secara bertahap, kita aduk. Ternyata saat dimasukkan 1 sendok garam, dia masih tenggelam, dan ini setelah dimasukkan 3 garam, dia melayang, dan saat dimasukkan 7 sendok garam, dia terapung. Kesimpulan dari praktikum benda terapung, tenggelam, dan melayang dari video praktikum yang sebelumnya yaitu semakin banyak garam yang kita taruh, itu akan membuat semakin mudah telurnya itu mengapung. Itu terjadi karena massa jenis garam itu lebih tinggi dibandingkan massa jenis air tawar. Dan juga itu menyebabkan terjadinya posisi kayak ada tenggelam, melayang, dan juga mengapung. Sekian. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga ilmu bermanfaat dan pokoknya bermanfaat deh, ya gitu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.